Halo semuanya, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan pengacara. Nah, akan ada 5 agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep umum pengacara, kemudian potongan PPh 21 pengacara, perhitungan penghasilan neto, norma pengacara, dan hak dan kewajiban pengacara. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep umum pengacara. Apa sih definisi pengacara? Pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Pasal 1 Tahun 2003. Nah, penghasilan pengacara itu dapat berupa honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada klien, kemudian gaji, tunjangan, bonus, dan premi asuransi dibayar pemberi kerja atas pekerjaan sebagai pegawai tetap. Kemudian, imbalan peserta kegiatan dan natura yang diberikan wajib pajak PPh final dan WPNPK. Aspek perpajakan secara umum. Nah, pengacara adalah subjek pajak orang pribadi. Karena sifatnya adalah wajib pajak orang pribadi, maka dalam ketentuan perpajakan, pengacara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya, digolongkan dalam kategori pekerjaan bebas. Nah, ini sesuai dengan pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Tetapi selain sebagai pekerja bebas, pengacara juga dapat memiliki hubungan kerja sebagai pegawai tetap. Potongan PPh 21 pengacara. Yang pertama, untuk bukan pegawai. Nah, cara mencarinya yaitu tarif PPh pasal 17 dikali 50% dikali dengan penghasilan bruto. Yang kedua, pegawai tetap. Cara mencarinya yaitu tarif PPh pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Dan yang ketiga, penghasilan atas kegiatan, yaitu tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto yang utuh dan tidak dipecah. Perhitungan penghasilan neto. Penghasilan neto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama, menyelenggarakan pembukuan. Untuk mencari penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 3M. Hal ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan NPPN. Untuk mencari penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto dikali dengan norma yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Pengacara dapat menggunakan norma dengan syarat yang pertama, jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian memberitahukan penggunaan norma kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak tahun pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk menghitung penghasilan neto dari pengacara berstatus pegawai tetap, yaitu dengan cara gaji, tunjangan, bonus yang dibayar pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan dan atau iuran pensiun, JHT atau THT yang dibayar sendiri. Kemudian, untuk pengacara berstatus bukan pegawai, cara menghitung penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto dikali dengan 50%. Norma pengacara. Norma untuk pekerjaan bebas pengacara untuk 10 ibu kota provinsi yaitu 50%. Ibu kota yang dimaksud yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Untuk ibu kota provinsi lainnya yaitu 50% dan daerah lainnya 50%. Hak dan kewajiban pengacara. Kewajiban perpajakan pengacara yang melekat secara pribadi yaitu ada 4. Yang pertama, daftar. Jika syarat subjektif dan objektif terpenuhi, maka pengacara wajib mendaftarkan diri pada DJP. Yang kedua, hitung. Pengacara diberi kesempatan menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, lapor. Pengacara harus menyetorkan pajak yang telah dihitung sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu bayar. Pengacara harus melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hak pengacara. Nah, hak pengacara ini ada 7. Yang pertama, hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus. Yang kedua, hak membetulkan SPT. Yang ketiga, hak memperpanjang waktu penyampaian SPT. Yang keempat, hak menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Yang kelima, hak memperoleh kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, hak mengajukan keberatan dan banding. Dan yang terakhir yaitu hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Kemudian pengacara juga mempunyai kewajiban. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri.
kemudian mengisi dan menyampaikan SPT, kemudian kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data, dan menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Kewajiban pelaporan pajak. Jangka waktu pelaporan SPT. Menyampaikan SPT tahunan OP pribadi paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Bukan penghasilan pribadi. Dalam hal pengacara bertindak untuk dan atas nama persekutuannya, maka penghasilan masuk pada penghasilan badan usaha. Sehingga atas penghasilan tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Pelaporan PPh 23. Pemberi penghasilan harus lapor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, supaya kita semuanya lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh pembahasan soal dari penghasilan pengacara. Tuan Superman SH bertempat tinggal di Jakarta dan pada tahun 2018 menerima penghasilan dengan data sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan itu termasuk gaji, tunjangan, dan bonus sebagai manajer bagian hukum, pegawai tetap, pada sebuah firma hukum ABC setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 228 juta. Telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 2 juta dengan bukti potong 122-A-1 pada 20 Desember 2018. Kemudian honorarium penghasilan bruto sebagai pengacara bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya dalam setahun sebesar 200 juta. Nah, ini nanti untuk kita cari penghasilan itunya, kita kaliin dengan norma yang sudah ditetapkan. Kemudian, bunga deposito dari Bank BRI sejumlah 30 juta, ini termasuk final karena bunga deposito, dan hasil penjualan saham sebesar 100 juta, ini juga final, kita asumsikan dia jual di Bursa Efek. Superman sudah menikah dan memiliki satu anak bernama Dani, dan istrinya bernama Wina hanya bekerja sebagai PNS di DJP yang mendapat penghasilan itu sebesar 200 juta. Dipotong PPh pasal 21 sebesar 25 juta. Karena istrinya dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya final dan PTKP-nya yaitu Kas 1. Superman telah membayarkan angsuran PPh pasal 25 sebesar 1 juta. Tuan Superman menggunakan NPPN. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Penghasilan itu. Nah, ini yang pertama dari pekerjaan bebas. Tadi sebesar 200 juta, kita kaliin dengan 50%. Hasilnya yaitu 102 juta. Kemudian dari pegawai tetap tadi ada 228 juta. Jadi total penghasilan itunya yaitu 330 juta. Kemudian PTKP-nya K1 yaitu sebesar 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu 267 juta. Nggak kita bulatin karena udah bulat. Kemudian kita hitung PPh terutangnya. Jumlahnya yaitu sebesar 36.750. Dan tadi ada kredit pajak, PPh pasal 21 dari PT ABC yaitu 2 juta dan PPh pasal 25 yang dibayar sendiri yaitu 1 juta. Jadinya 3 juta dan PPh kurang bayarnya yaitu sebesar 33.750. PPh kurang bayar merupakan PPh pasal 29 yang harus dibayarkan dengan kode jenis pajak 411125 dan kode jenis setoran 200 sebelum SPT tahunan PPh orang pribadi disampaikan. Nah, kita hitung untuk PPh pasal 25 tahun selanjutnya. Seperti yang udah kita hitung sebelumnya tadi, penghasilan netonya yaitu sebesar 330 juta. Nah, karena di sini tidak ada penghasilan yang bersifatnya tidak teratur, maka kita mengurangi, langsung kita kurangin dengan PTKP-nya yaitu sebesar 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 267 juta. Kemudian, kita hitung PPh terutangnya yaitu sebesar 36.750 dan kredit pajak PPh pasal 21-nya sebesar 2 juta. Jadi dasar perhitungannya yaitu 34.750, kemudian kita bagi dengan 12, jadi PPh pasal 25-nya yaitu sebesar 2.895.833 rupiah. Nah, setelah kita udah menghitung PPh pasal 21 Tuan Superman, sekarang kita akan mengisi SPT dari Tuan Superman. Nah, kita akan mengisi dari lampiran keempat, baru nanti kemudian ke SPT Induk. Jadi kita mengisinya mundur. Nah, untuk bagian H, harta pada akhir tahun, karena di soal nggak ada, kita kosongin. Untuk bagian B juga nggak ada, jadi kita kosongin. Dan untuk bagian C, daftar susunan anggota keluarga, itu kita isi sesuai dengan nama anggota keluarga dari Tuan Superman. Nah, seperti yang udah ada di sini. Nah, kemudian kita masuk ke lampiran ketiga. Yang bagian A ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, yang pertama ada bunga deposito. Tadi kita dapat bunga deposito dari Bank BRI dengan PPh terutang sebesar 6 juta. Tarifnya yaitu tarif pajaknya 20%. Nah, kemudian ada penjualan saham di Bursa Efek. Itu PPh terutangnya sebesar 100.000, tarif pajaknya yaitu 0,1%. Nah, kemudian ada juga penghasilan istri dari satu pemberi kerja.
PPh terutangnya yaitu sebesar 25 juta. Jadi, jumlah PPh terutang untuk final yaitu sebesar Rp31.100.000. Nah, bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tadi nggak ada, jadi kita kosongin juga. Dan untuk bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, juga kita kosongin, karena mereka tidak melakukan kewajibannya secara terpisah. Nah, kita masuk ke lampiran kedua. Lampiran kedua ini yaitu berisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, ini ada satu yaitu dari firma hukum ABC sebagai pemotong atau pemungut pajaknya dengan NPWP-nya sesuai di soal. Ada bukti nomor potongnya yaitu sebesar 122-A-1 dan tanggalnya yaitu tanggal 20 bulan 12 tahun 2018. Nah, jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21 dan jumlah PPh yang dipotong sebesar 2 juta. Jadi total jumlah bagian A yaitu 2 juta rupiah. Nah, kita masuk ke lampiran 1, halaman 1, ini untuk pembukuan, jadi kita kosongin. Kemudian, kita langsung aja masuk ke halaman 2-nya, yaitu bagian B, penghasilan yaitu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, tadi pekerjaan bebasnya sebagai pengacara, peredaran usahanya sebesar 200 juta dengan normal 51%, jadi penghasilan itunya ada 102 juta. Jumlah bagian B-nya untuk peredaran usaha yaitu sebesar 200 juta dan untuk penghasilan netonya 102 juta. Nah, bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, tadi ada firma hukum ABC dengan NPWP sekian dan penghasilan brutonya yaitu sebesar 240 juta. Pengurangan penghasilan bruto atau biaya itu sebesar 12 juta dari iuran pensiun dan biaya jabatan yang masing-masing 6 juta. Jadi penghasilan netonya yaitu 228 juta. Jadi jumlah bagian C ada 228 juta. Nah, bagian D ada penghasilan itu dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Karena nggak ada, jadi kita kosongin. Nah, kita langsung masuk ke SPT induknya. Nah, kita langsung aja ke bagian A, penghasilan neto. Tadi ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas sebesar 102 juta. Kemudian bagian 2, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 228 juta. Untuk yang bagian 3 dan 4 ini nggak ada, jadi kita kosongin aja. Kemudian jadi jumlah penghasilan netonya sebesar 330 juta. Nah, tadi juga nggak ada zakat atau sumbangan keagamaan, jadi langsung aja jumlah penghasilan netonya sebesar 330 juta. Nah, untuk yang nomor 8, kompensasi kerugian, ini juga nggak ada, jadi jumlah penghasilan netonya tetap sebesar 330 juta. Nah, ini nomor 10 ada penghasilan tidak kena pajak. Kita isi K1, dan PTKP-nya sebesar 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu 267 juta. PPh terhitung sesuai dengan yang udah kita hitung tadi sebesar 36.750 dan nggak ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Jadi jumlah PPh terutangnya itu sebesar 36.750. Nah, kita masuk ke kredit pajaknya yaitu yang nomor 15, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Itu sebesar 2 juta. Nah, jadi setelah kita kurangin, ada PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 34.750. Dan tadi ada kredit PPh pasal 25 sebesar 1 juta, jadi jumlah kredit pajaknya yaitu sebesar 1 juta. Dan untuk PPh yang kurang bayar itu sebesar 33.750. Nah, kita langsung masuk ke nomor 21 yang bagian F. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar yang kita checklist yang bagian C karena kita menghitung dengan lampiran tersendiri. Dan untuk yang lampiran ini bagian D kita silang yang mana aja kita gunakan. Kayak yang ini yang E, bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ditanggung pemerintah dan dibayar atau dipotong di luar negeri. Bagian F, fotokopi formulir 1721A1 dan 1721A2. Dan yang bagian G, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, ini kita isi dengan nama lengkap dan NPWP Bapak Superman. Sekian dari tim kami, semoga bermanfaat ya teman-teman.